Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad afdalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratil masyayikh al-muhtaramin, sadatil ulama, ashabal ma'ahid, ashabatul kisufiyah, hadratil mustasyarin, hadratil asai syuriyah, sadati wa sayyidati ayyuhal hudur. Manusia itu kalau dilihat dari fisik lahir badan, bahasa Arabnya basyarun, nopo? Ketika mak-mak melihat Nabi Yusuf semaput saking gantengnya Nabi Yusuf, yang sebenarnya ngiris buah, yang ngiris jadinya apa? Motong tangan, sambil berkata wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Ini bukan basyar ini. In hadza illa malakun karim, malaikat ini. Berarti mak-mak itu hanya melihat basyariahnya Nabi Yusuf. Ini enggak usah panjang-panjang bahas basyar. Yang penting kudu ganteng, kudu ayu, kudu wangi, kudu cantik, kudu handsome. Ibu-ibu pakai parfum, jangan pakai remason. Dalam rangka menjaga basyariah, harus kita pelihara badan yang kekar, yang kokoh, yang kuat. Laki-laki, yang istri yang apa? Seksi, gemulai. Aduh, hayyinun layyinun, azau mukbilatan, haifa mukbilatan, azau mudbiratan, la yustaka kisarun minha wala tulu. Dipandang dari depan seksi, dilihat dari belakang pantatnya besar, dan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Apalagi fahmun muqalladuha fahmun muqayyaduha fi khalqiha an banati fahmah dulu. Nomor 2, bahasa Arabnya manusia itu insan. Apa? Nah, ini yang perlu dibahas panjang. Insan. Insan itu satu-satunya makhluk yang sanggup menerima amanah dari Allah. Ketika Allah menawarkan amanah kepada langit, tidak mau, kepada bumi menolak, kepada gunung bukan sanggup, tiga-tiganya tidak sanggup. Khawatir kalau tidak mampu menjalankan amanat dengan baik. Manusia termasuk jenengan, angkat tangan sanggup. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah, saya beri kepercayaan. Langit, gunung, bumi semuanya menolak. Khawatir kalau tidak mampu menjalankan amanat dengan baik, manusia menerima. Padahal manusia itu innahu kana zaluman jahula. Manusia itu berpotensi cenderung zalum, sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum jahula sangat bodoh. Jahil bodoh, kalau jahul
bodoh pol. Padahal manusia itu punya potensi sangat kurang ajar, sangat bodoh. Kok berani ngacung ya? Nah, oleh karena itu Allah memberikan perangkat agar insan mampu menjalankan amanah dengan baik. Pertama, namanya al-quwwatun natiqah. Napa? Males jawabin apa betul cocok kamu ngajinya ya? Pengen bahas mungkar nakirnya Israel ini. Jenengan karo mungkar nakir masih pinter jenengan. Mungkar nakir bisa nyabut, bisa marrob bukan menabiuka, suruh jadi gubernur BNI nggak bisa itu. Tiga orang jenengan lebih pinter dibanding Israel. Israel bisa cuma nyabut nyawa, jenengan bisa dari mobil mogok saged jenengan. Bangun gedung saged. Jadi jenengan paling mulia timbang malaikat. Ya Allah. Israfil masih nganggur, nyekel sompret, dicekel. Jadi manusia itu punya kekuatan pertama namanya al-quwwatun natiqah. Apa? The power of intelligence. Kecerdasan. Manusia diberi apa? Aneh di mana? Adanya di mana? Di otak. Untuk apa? Untuk waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq, agar bisa menjadi benar al-haq. Dengan ilmu pengetahuan, ilmu bisa dicari, dihasilkan dengan akal yang cerdas. Paham boten? Maka dalam rangka mengemban amanah dari Allah agar kita menjadi benar, tidak jahul, tidak bodoh, tidak kurang ajar, maka di sini ada pelajaran ilmu supaya benar. Paham boten? Ya, kebenaran dicari dengan akal yang cerdas, al-quwwatun natiqah. Dia pakai apa jenenge? Nah, kebenaran yang telah dibangun oleh para ulama luar biasa. Contoh, waktu zaman Rasulullah Quran tidak ditulis, dihafal. Para sahabat semuanya hafal Quran. Boten usah tulisan. Jadi kan hafal kulhu kan? Hafal kulhu. Kulong ya hafal, kulhu hafal kulo. Boten butuh tulisan. Tapi setelah umat Islam semakin banyak, maka Sayyidina Utsman memutuskan agar Quran ditulis. Karena tidak mungkin semua umat Islam hafal. Yones sahabat apal kabeh. Nah, maka mulailah Quran ditulis ketika zaman Sayyidina Utsman, yang nulis Quran 10 orang. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ibnu As, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali, Muawiyah dan seterusnya. Nah, setelah Quran ditulis, disebarkan. Kulo gak ada, saya punya tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman, fotokopi, saya punya fotokopinya. Tidak bisa dibaca. Saya saja nggak bisa baca, apalagi orang mana? Titik saja nggak ada. Ba, ta, sa, polos, jim, ha, ho, podo, dal, sami, ro, zai, orang bedane. Maka ada seorang ulama, karena ingin benar, agar orang baca Quran benar, ada seorang ulama menggagas titik dalam huruf. Wad'un nuqat 'alal huruf. Siapa namanya? Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Yang keras. Siapa? Agak sulit menyebutnya, biasa Toto Solikin. Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa?
bukan orang Yaman. Tenan. Dikira bohong, bukan orang Yaman, bukan Ba'alwi, bukan. Tenan. Orang Irak. Tahun 63 Hijriah. Sudah ada titik jim yang tengah, hak kosong, hak kosong, hak di atas, dal kosong, dal siji. Masih kesulitan baca Al-Quran. Ada ulama berjasa besar menggagas harokat fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Orang Farhad, Afghanistan sekarang Afghanistan, kota Farhad, bukan Yaman, bukan. Tenan. Dikira kulo jenengan ketahuan dong, jenengan ketahuan kenapa? Saya itu nih betul-betul guyon. Bukan orang Yaman, bukan Ba'alwi, bukan. Nah, kenapa ketawa sih? Nah, pun tahun 170 sudah ada titik, sudah ada harokat, masih banyak orang baca Quran salah. Orang Banyumas, mana angkatan orang Banyumas mana? Banyumas, Kebumen, Purbalingga, lalu menaik ngundang kulo yang terhormat Kiai Sangit Ngakil tahun 224 Hijriah. Tahun 224. Jadi zaman sadurunge tahun niku mboten ngertos apa itu ilmu tajwid, nggak ada. Ilmu itu diciptakan agar benar, supaya maca Qur'ane benar padha karo Kanjeng Nabi, karo maca Qur'an para sahabat. Lahirlah ilmu tajwid. Waktu dulu belum butuh. Setelah ada kebutuhan baru lahir ilmu. Kalau gitu apa yang tidak dilahirkan ketika zaman Rasulullah bid'ah, memang bid'ah. Mau apa? Mau apa? Memang bid'ah memang. Zaman Nabi gak ada tajwid, gak ada. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat, gak ada ilmu tajwid. Bid'ah memang. Mau apa? Ente gak mau bid'ah ilmu tajwid, baca Qur'annya salah, raka. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Baca Quran tidak pakai tajwid, neraka bakal. Ayo milih bid'ah apa milih ente supaya niru Kanjeng Nabi? Ojo bid'ah, apal-apalan, ojo moco. Jangan Kanjeng Nabi orang tulisan Quran, orang tulisan Quran betul betul. Jangan Kanjeng Nabi. Ayo, apa enggak? Kalau ingin seperti Nabi Muhammad dan para sahabatnya, apal. Jangan baca. Paham boten? Tenan paham apa? Tenan paham? Sing gawe titik sinten? Nah, sing gawe harokat sinten? Sing gawe tajwid sinten? Tahun 99 Hijriah, tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz hatinya gelisah. Hatinya apa? Gelisah. Banyak hadis palsu. Qala Rasulullah bohong, qala Rasulullah bohong. Maka beliau ngundang ulama. Siapa ulama ini yang sanggup bikin ilmu menseleksi mana benar, mana hadis yang kurang benar, mana yang sama sekali nggak benar. Nggak ada yang ngacung tangan, satu yang ngacung. Namanya Imam Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Mantan ketua P3. Romahurmuzi ini Romi itu namanya Romahurmuzi. Seminggu jadi ilmunya, namanya ilmu mustalahul hadis. Apa? Khalifah, kata laporan,
Kalau hadis itu memenuhi 4 syarat, murid dengan guru ketemu langsung, syaratnya namanya muttasil. Nomor 2, si guru ini hafalan, gak pernah lupa, namanya dobit. Yang ketiga, gurunya tidak pernah nyolong sendal masjid, gurunya ini apa kotak apalagi. Nomor 4, adil, kelakuannya benar si perawi ini, baru hadis sahih. Kalau kurang 1 dari syarat 4, hasan. Kurang 2, dhaif. Kenapa dhaif? Mauquf, munqati', mu'allal, murus sekali masalahnya. Mauquf, ya Allah, baru ada ilmu salahul hadis. Ada lagi. Ini kalau cerita jasa ulama nih, jasa ulama. Ono mana? Ono mau maca Quran. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Bahasanya harus innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Coba hanya baca beda warasulah dan warasulih, artinya bertentangan jauh. Kalau warasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah juga tidak melindungi orang musyrik. Kalau warasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Maka lahirnya ilmu nahu. Ilmu apa? Siapa yang pertama kali bikin ilmu nahu? Imam Amr bin Qumbur, yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Bukan orang Yaman, bukan. Nggak ada orang Yaman namanya Sibaweh, nggak ada. Paham boten? Ini aku lagi ngitung, lagi ya contoh sedikit bagaimana ulama membangun ilmu supaya benar, supaya apa? Quran perintah waliya'lamal ladzina utul ilma annal haq. Kalau ingin benar dengan ilmu, apa maksudnya? Supaya maca Qur'ane podo karo Kanjeng Nabi sahabat, ilmu tajwid. Supaya maca kitab kuning iso podo karo sahabat, ilmu nahwu. Supaya maca bahasa Arab indah, ilmu balaghah. Paham? Jadi Kanjeng Nabi mboten gawe ilmu, mboten. Rasulullah mboten gawe ilmu tajwid ta, ilmu nahwu ta, ilmu sorof, balaghah, fikih, mboten. Rasul mboten beto ilmu, mboten menggagas ilmu, terima wahyu Quran mawon. Tapi dari Quran itulah lahir beberapa paham mboten. Oleh karena itu nek putra panjenengan pengen bener kudu mesan. Kalau ingin benar harus mesan. Dalam hal agama lho nggih. Dalam hal teknik. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan masuk ke bidang yang kamu nggak ngerti. Quran itu. Kulo mboten ngerti mesin, jenengan mobilnya rusak, dibetot yang gria kulo suruh dandani tambah rusak bakal. Aku iso buka nggak semasang meneh. Sampean opalah pertanian atau peternakan supaya untung jadi toko nggen kulo tambah mati kabeh peternakan bakal. Nek agama tengkulo barangkali, kalau agama lumayan. Kalau mau peternakan bagus, peternakan bagus, data insinyur peternakan, insinyur pertanian. Kalau pengen nopo mesin bengkel, kalau mobilnya rusak nang bengkel kok. Lah nek agama ya tengkulo teng kiai lah monggo. Agama aja enggak dibawa-bawa ke masalah perbankan. Nanti suruh dia beresi Bank Mandiri, BCA, tambah rugi malah bubar malah. Al-Quran artinya panjenengan negada putra, panjenengan punya anak harus disekolahkan,
dengan bidangnya masing. Pengen nopo? Aneson pengen nopo? Pengen ahli pertanian, insinyur. Pengen ahli bangunan, insinyur teknik. Pengen jadi dokter kesehatan, kedokteran. Pengen ngerti hukum, sarjana hukum. Pengen ngerti agama, ngaji di pesantren. Paham? Kalau khawatir ngomong betul paham. Aduh kok Jakarta tadi kesini, masya Allah, tak tinggal turu tangi durung teko. Turu mana tangi durung teko mana? Aduh mentu ini. Turu mana tangi durung teko mana? Ya Allah. Bon. Yang kedua, kekuatan manusia, bisanya manusia sanggup menerima amal dari Allah. Satu tadi sudah. Apa yang pertama tadi? Al-quwatun natiqah. Yang kedua, al-quwwatul mutakhayyilah. Napa? The power of idea. Dua, nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Hawa nafsu itu penting. Makanya kiai-kiai sepun yang ngaji, jelakin hawa nafsu, diarahkan. Nafsu ghadabiyah, saya harus jadi gubernur, saya harus jadi bupati, saya harus jadi DPR. Itu datangnya dari nafsu ghadabiyah. Apa? Tapi kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya ibtigha amardhatillah. Apa? Kalau saya jadi gubernur, jalan-jalan aspal kabeh, irigasi bagus kabeh, pertanian maju, rakyat sejahtera, hukum saya tegakkan kalau jadi gubernur nih. Maka seperti itu, bukan nafsu ghadabiyah, ganti jenenge himmah. Apa? Yang keras apa? Strong will. Strong will, kemauan yang keras. Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling himmahnya besar, saya tidak mau kalah, harus menang. Rasulullah, orang kan jenengan kata penakut kata, masya Allah. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya, Muhammad, berhenti dulu dakwahnya, kamu itu akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Berhenti dulu ya. Jangan biar jangan. Saya mau ngono ya. Berhenti dulu aktifnya NU, berhenti dulu mulang nama madrasah, arep pateni sampean iki piye kira-kira. Langsung berhenti ya. Kalau Nabi jawabnya, wallahi, sumpah demi Allah, law wada'u syamsa fini wal qamara fi yasari ala an artuka hadzal amr ma taraktu hatta al-kaduna. Seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya menang. Gitu. Jadi menang itu wajib. Menang itu yang keras ya, menang itu kalau menang wajib, kalah dosa. Langgi. Menang, kalah harus menang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang yang beriman, jangan kalah, jangan di bawah, wa antum a'laun, di atas, komandan, pemimpin, ketua, kepala, mandor pasar atau mandor apa islah, komandan babinsa, mandor pasar, ketua apa lah, kelompok pencak silat, kelompok apa, ketua, menangan, gelut menang, badminton menang, poli menang, sepak bola menang, ngaji menang. Paham boten? Orang mukmin nih, orang mukmin. In kuntum mukminin, kalau kamu benar-benar orang mukmin, a'laun, di atas, jangan di bawah. Jadi menang itu wajib, kalah ayo muni bareng, kita harus menang. Kita tidak mau kalah,
Awas kalau masih kalah, awas. Orang preman aku harus menang, wajib menang itu. Yang nomor 2 tadi apa namanya tadi? Kekuatan mutakhayyilah. Apa? 1 nafsu ghadabiyah, yang kedua nafsu syahwatiyah. Apa? Saya harus kaya, kebun sawit luas, tambang batu bara luas, rumah banyak, mobil banyak, uang banyak, apalagi banyak, apalagi istri, anak yatim saya tanggung semua. Saya mboten. Tujuannya ibtigha amardhatillah, maka namanya bukan nafsu syahwatiyah, ganti namanya azimah. Apa? Nabi Muhammad juga begitu, azimahnya kuat, ingin makarim adhaim. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Nabi Muhammad orang himmanya besar, harus menang. Perang Badar 314 nglawan wong 1000 menang. Perang Ahzab Madinah dikepung 10.000 wong Islam ning jero Madinah 800 menang. Perang Mu'tah, perang Bani Mustalik, perang Hunain, perang Taif, Fathu Makkah menang. Ya Allah, tuh kanjeng Nabi menangan tuh. Jadi itu kalahannya. Ya. Kenapa kalahan? Kenapa kalahan? Kenapa kalahan? Ayo. Kalau urus sebab kalau urus. Sebabnya apa kalahan? Demen duit. Milih bupati yang duitnya yang penting. Milih ketua NU yang duitnya yang penting. Nggih mboten, ketok kayak kelihatan ya itu muka duitan semuanya ketok. Dari kanjeng Nabi menangan. Nah, kanjeng Nabi juga punya azimah, harus umat Islam sejahtera. Sayyidina Utsman, siapa? Salah satu sahabat yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Ada orang 10. Ada orang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Talha, Zubair, Abdullah bin Auf, Amr bin Jarrah. 10 orang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Al-Mubasysyirin bil Jannah. Tapi Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Gak dihitung berapa karung, yang jelas diangkut 700 karena kaya dan lomah. Ayo jenengan pernah sedekah beras pirang karung? Jawab malah ketawa. Panjenengan pernah sedekah beras pirang karung? Sekarung? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, siapa? Wali kutub orang 4. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Hasan Ar-Rifai, Syekh Ahmad Said Badawi. Wali kutub, wali pentolannya wali lah, papat nih. Syekh Abdul Qadir Jailani wong Irak, Baghdad. Suatu ketika ziarah kubur Imam Syafi'i teng Mesir. Coba wali kutub ziarah kubur, SAG nggak mau ziarah kubur, mas goblok. SAG sarjana alam, sarjana nggak mau ziarah kubur. Syekh Abdul Qadir Jailani ku wali kutub ziarah kubur Imam Syafi'i itu Mesir. Nah, teng dusun Fustot namanya Imam Syafi'i itu kuburannya, dengan Ibnu Hajar Asqalani sengarang Fathul Bari, Zakaria Ansori sengarang Fathul Wahab, guru Imam Syafi'i, Imam Waqi', Ibnu Jarrah, ada satu komplek. Setelah ziarah melihat masyarakat dusun Fustot
rata-rata melarat orang Jawa mah rata-rata. Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk masyarakat yang tidak punya rumah di dusun Fustot. Sampai sekarang rusun teng pintu gerbang wonten tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba ya, Syekh Abdul Jailani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk sugih ora loman apa pelit telu-telu nih wali boten sugih boten loman boten telu-telu nih. Masya Allah, dosa diborong kabeh keelekan borong kabeh sampean lho. Pon. Jadi Allah perintah kita kudu sugih. Nih, omongan kula orang omong kosong. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Ojo ngantek, jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Dzurriyyatan dhi'afan, usahakan kalau kamu mati meninggalkan uang, tanah, kebun, mobil, rumah untuk dinikmati diwaris ahli waris anak dan cucu. Quran itu jangan sampai wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Jangan sampai kaum mati meninggalkan dzurriyyah yang melarat. Jadi kita harus kaya supaya bisa ninggali warisan yang banyak. Maka kaya itu wajib, melarat yang keras, kaya itu melarat. Oh, jadi saya lagi duduk bersama orang dosa-dosa ini. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas solihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur, kitab suci Zabur, bahwa bumi ini nikel, batubara, emas, berlian, besi, tembaga, uranium, tatium, timah, boksit, granit, mangan, itu untuk hamba-hambaku yang soleh panjenengan. Ternyata sing sugih Indonesia nomor 1 Prayogo Pangestu, nomor 2 Budi Hartono, nomor 3 Eka Cipta, nomor 4 Antoni Salim, nomor 39 Haji Rashid, nomor 40 Muhammad Bayu. Tak goleki wong apa betul wonten Solikin dan Jumadi betul wonten. Ayo dosa mboten? Dosa mboten? Pani Quran ngoten. Saya tetapkan di kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Jadi panjenengan melarat dosa. Wong batu bara nangiringan, kebun sawit tanah kosong nangiringan sampean, kok gak gelem diusahakan, dosa sampean. Paham mboten? Walladzi ja'ala lakumul ardu dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Allah telah menyiapkan, menyediakan tanah yang subur. Ayo kamu jalan, bergerak. Famshu fi manakibiha, berupaya, berjuang. Wa kulu mir rizqih, makan rezekiku, rezeki dari aku yang saya kasihkan pada panjenengan lewat kekayaan alam ini. Walhasil kita harus kaya, kita tidak mau melarat. Ayo, kita harus kaya. Kita tidak mau melarat. Awas kalau kasih lagi masih melarat, awas. Tenan. Said Muhammad teng Mekah wonten Habib, namanya Habib Muhammad Ibn Al-Maliki Al-Hasani. Waktu kula teng mriko santrinya 700 santrinya, anak-anak Mbah Mun
tengok sedaya Gus Najih, Gus Ubab. 700 santri ditanggung makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit, diobatin, pulang kasih tiket. Ini Said Muhammad, ini Habib tenanan nih. Kalau nate ngater Gus Dur, soan, pulangnya Gus Dur kasih bahan gamis, sorban, duit, kandel, bupiro, kalau betul betul, kalau duit, isi sereal. Gus Dur entah berapa ribu entah, belum betul tebal. Jadi tengah dikon itu Habib nguai tamu. Ngoten. Wonten ya karena kaya dan loman. Kiai Wahab orang kedua setelah Mbah Hashim menyebarkan NU sampai ke Palembang tahun 32 itu. Ketemu dengan Kiai Kamil Soleh Asyurang Semarang. NU berdiri Palembang. Banten Menes Pandeglang Kiai Abdurrahman. Bogor Ajengan Pagentongan Abdul Hamid berdiri di Bogor. Betawi Jakarta Guru Marzuki Cipinang. Cirebon Kiai Abbas Buntet. Semarang Kiai Ridwan. Lasem Mbak Masum. Kemudian Kudus Raden Asnawi Kudus pendiri NU pertama ini Mbak Masum termasuk. Tapi didatang Kiai Wahab, di koordinir Kiai Wahab. Cepu Kiai Ihsan, Lombok Tengah Kiai Hasun. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Tanpa apa? Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, ningali ada orang bangun dari kuburan gede dhuwur. Wong lanang, gede dhuwur tegap bangun dari kuburan. Setelah diamati, dideketin, mukanya bolong, mukanya nggak ada dagingnya. Nabi kaget, man huwa ya Jibril, ku sapa Jibril? Gede dur kok mukanya bolong, nggak ada dagingnya. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenan iki kitab ono, mosok kula ngarang. Dosa nek kula ngarang dosa niku. Wonten kitab niku. Kula ngarang ngoten ngawur ta? Dosa kula. Kula mboten kiai cilikan tukang ngarang dongeng. Nah pun, rampung nggih. Jadi kita harus menang, kita harus kaya. Kita pun harus pinter supaya benar. Kekuatan yang nomor 3 al-nafkhah ar-rabbaniyah. Apa? Divine gas, tiupan dari Allah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Hembusan roh Allah, tiupan roh Allah. Apa isinya? Isinya qalbun, al-qalbu. Apa isinya? Hati. Hati isinya apa? Wah, kalau kula nerangkan hati ya 2 tahun. Nek kula nerangkan isinya hati 2 tahun, 4 semester lo ngajine angel kok. Nomor 1 sing gampang mawon, basirah. Apa? The eye of heart. Pandangan batin, penglihatan batin. Untuk apa manusia diberi basirah? Untuk balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia punya basirah. Untuk apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Agar tahu ini benar, ini salah, ini lempeng, ini bengkok, ini adil, ini zalim, jujur benar, bohong salah, jujur benar, korupsi salah, guru kabeh. Korupsi niku salah, orang sing ora weruh. Ada yang nggak tahu ini, ada yang nggak tahu korupsi itu salah. Ada yang nggak tahu semua walaupun nggak sekolah. Bohong itu jelek, ada yang nggak tahu bahwa bohong itu jelek. Tahu semua. Dari mana tahunya? Dari basirah. Dari apa? Setelah melihat ini baik ini buruk, akan estafet pada yang kedua, namanya dhamir. Namanya apa? Conscience. Apa itu? Mengeluarkan perintah, salah satu perintah atau larangan. Gini,
Kamu sudah tahu jujur itu baik, korupsi itu salah, jujurlah kamu. If'al, jangan korupsi. La taf'al, do it, don't do that. Paham? Wonten mboten? Penjara suara wonten mboten? Sedekah itu apik, pelit itu elek. Jeratine ayo sedekah, ayo wonten mboten? Tapi kok sing ngalih hawa nafsu, eman-eman hawa nafsu niku. Adzan subuh jeratine ayo tangi salat. Itu nek jeratine masih kurang turune. Gampang salat subuh jam 09.00. Ngoten mboten panjenengan? Kok ngaku? Masyaallah. Jadi domir bagian qalb yang kedua tugasnya hanya apa? Mendorong atau melarang. If'al, do it, atau la taf'al, jangan kamu kerjakan korupsi, don't do that. Itu suara hati namanya. Pun seharusnya domir itu berfungsi, maka bagian ketiga qalbu adalah fuad. Apa? Fuad itu apa? Hakim yang tidak bisa disuap, hakim yang tidak bisa orang kaya hakim pengadilan saiki ora ada di hati kita semua. Kita semua punya hati yang apa? Jadi hakim, deperhat. Maka dabal fuadu maro'a, fuad itu nggak bisa bohong, sing bohong cangkem. Wallahi saya nggak korupsi. Demi Allah dapat sedikit, banyak. Ngoten betul lah, ngoten. Tahu ngoten betul. Bukan saya yang lebih, bukan saya. Nate betul. Segampang ciri-ciri rokok pun dia. Entah nggak tahu saya mengambilnya, bukan saya. Padahal saya ngoten betul. Itu namanya fuad. Fuad inilah yang akan menjadi hakim nanti di akhirat. Dari jenengan itu diperiksa karo Gusti Allah, dudu awas satu malaikat ngadil ngoten. Gitu. Malaikat ngadil satu, jenengan sama kamu Ahmad buka amale. Ya kesuwen. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Periksalah dirimu sendiri, kamulah yang akan memutuskan hasiban. Saya ini min ashabil jannah, buktinya amalku luwih akeh, amal salehku luwih akeh tinimbang dosaku. Aku iki min ahli nar. Apa sebabnya? Amal jahatku lebih baik daripada amal salehku. Nanti panjenengan dewe yang menghukumi kita sendiri, namanya fuad. Sedangkan fuad ini bukan nggak pernah, tidak bisa bohong. Maka dzabal fuadu maro'a. Bagian hati yang nomor 4 dan 5 berat kalau saya terangkan. Asror dan latifah. Angel niki terangkan, angel niki. Berat, bukan angel, berat. Betul saya nggih 3 mon nggih. 3 mon nggih. Apa pertama apa? Apa? Basirah. Kedua domir. Ketiga fuad. Wes pun kemauan pun. Masih ada lagi asror, latifah, masih lebih dalam lagi. Oh, sangat mawon. Pun walhasil lagi umurnya pun 73 tahun. Umur kula 73. Saben dino dosa terus kula nih, Masya Allah. Tambah tua tambah dosane. Boten dosa mateni wong, bukan dosa minum arak, bukan dosa zina, bukan dosa korupsi, bukan pejabat. Dosa apa? Hasud, iri, dengki, takabur, sombong, pengen terkenal, sum'ah, membanggakan dirinya, ujub, pengen apa? Di alam wong, riya. Masya kulo, jangan buatan kulo. Lah, kalau ini tidak dirasakan, saya hasud, tapi tidak merasa salah, dosa tambah mana? Wis dosa orang rasa dosa. Sudah dosa tapi tidak merasa, tambah besar dosanya itu. Saya hari ini takabur, hari ini dengki, hari ini suudzon, buruk sangka, hari ini melakukan hal-hal yang tidak baik, meremehkan orang, menghina orang, dan tidak merasa salah, dosanya tambah, jadi dosa besar jadinya. Nah, saya tiap hari begitu kelakuan saya, maka saya tiap hari semakin tambah dosa besar. Paham boten?
maka yang paling gede dosanya ati. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Sifat yang munafik atine isine penyakit hati, iri, dengki, hasud, dendam, takabur, egois. Isine hati niku penyakit hati niku, penyakit wong munafik. Fazadahumullahu marada, tiap hari semakin parah sakitnya. Paham boten? Oleh karena itu monggo pesantren harus panjenengan dukung agar lebih manfaat lagi, maju lagi dan besar lagi. Siap? Orang jawab ya siap. Kalau pesan ini misalkan semakin merosot, dosa panjenengan harus semakin besar, semakin manfaat, semakin barokah lillahi ta'ala. Bukan kepengen terkenal, bukan kepengen sombong-sombongan, tapi li'ilai kalimatillahil ulya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, badi'us samawati wal ard, an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa tahfadhana wa auladana minal mihani wal fitan waj'alna walahum farjaw wa makhraja. Inna nas'aluka bimaqa'idil 'izzi min 'arsyik wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla wa bifadlikal karim wa judikal 'amim wa bikalimatika tammatil lati la yujawizu nabbaru wala fajir ya akramal akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil uyuni lahazat wala fil nufusi khatarat wala fil asami harakat wala fil asyari waraqat illa wahya bika arifat walaka musyahidat wa alaika dalat wa fi mulkika mutahhirat fabil qudratil lati sakharta biha ahlus samawat sakhir li hadzal ma'had qulubal makhluqat sakhir li hadzal ma'had qulubal makhluqat wa atif qulubal alamina bi'silna wal bisna qabulan bisal mahad. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Wahhab ya Karim ya Latif ya Karim ya Wahhab ya Rahim ya Ghani ya Mughni ya Hayy ya Qayyum ya Warithu ya Allah aghnina bihalalika haramik wa bi ta'atika an masyatik fadlika amman siwak ya wasil maghfirah. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk la ya'ti bil hasanati illa anta wa yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima manata wa la fadjad mikal jad. Rabbana akhtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi amlana bil khair wal yatalattaf ala yash'aranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.